Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan selalu diberikan kelancaran. Untuk pembuatan video pembelajaran praktek video pembelajaran dalam kegiatan PPG, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara kita membuat video pembelajaran secara sederhana, bukan yang terbaik. Nanti ada tindak lanjut lah untuk pembuatan video pembelajaran yang terbaik, yang komplit, yang lebih bagus. Ini sederhana saja teman-teman ya. Dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama kita tentu saja persiapan mengonsep bagaimana video tersebut akan dilaksanakan. Konsep ini meliputi pembuatan rencana pembelajaran atau modul ajar. Di sana kita tentukan langkah-langkahnya seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, alat peraganya seperti apa, itu silakan disiapkan. Dan tentu saja yang tidak lebih penting adalah bagaimana aturan pembuatan video pembelajaran berapa menit dari LPTK masing-masing. Itu harus diperhatikan teman-teman sebelum kita membuat secara langsung. Setelah kita menyediakan atau menyusun konsep bagaimana pelaksanaan pembelajarannya akan dilakukan di kelas nanti, setelah itu tentu saja kita akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Untuk secara singkatnya, terutama di LPTK saya tidak banyak tidak banyak yang harus dipersiapkan. Teman-teman bisa langsung melaksanakan video pembelajaran di dalam kelas, tidak harus persiapan dari luar, tidak harus. Jadi teman-teman untuk pembacaan atau pembuatan prolog dimulai dari perkenalan, pembacaan profil sekolah itu tidak wajib untuk LPTK kami, untuk LPTK IAIN Metro Lampung. Jadi silakan teman-teman yang mau langsung tancap gas membuat video pembelajaran langsung saja teman-teman laksanakan di dalam kelas menghadapi anak-anak langsung dimulai dari assalamualaikum, lalu selanjutnya mengabsen, terus memberi motivasi, membaca doa, membaca surat-surat pendek, lalu kemudian membacakan tujuan pembelajaran. Itu biasanya yang paling penting adalah membacakan tujuan pembelajaran. Setelah itu pelaksanaan pembelajaran mengikuti apa yang ada di dalam modul pembelajaran, langkah-langkahnya. Itu mungkin secara singkat teman-teman, dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Saya kira dalam pelaksanaannya, kalau teman-teman mengacu kepada langkah-langkah yang ada di modul ajar atau di RPP, itu cukup lengkap, cukup sudah sampai situ. Sampai assalamualaikum, memberikan motivasi dan memberikan tindak lanjut, refleksi dan sebagainya. Silakan, jangan sampai ada yang terlewat. Kalaupun ada yang terlewat ya nggak apa-apa. Yang kedua, setelah kita mengambil video pembelajaran, adalah yang selanjutnya adalah bagaimana teknik pengambilan video pembelajaran itu sendiri. Ini bisa dilakukan yang pertama dengan bantuan teman kita yang mengambil video di ruang kelas kita. Jadi teman kita membawa handphone, kemudian mengambil video kita secara keseluruhan, baik itu mengambil titik kita sebagai pengajar, anak-anak sebagai audien. Itu harus ada pengambilan video. Boleh teman-teman mengambil videonya dari belakang anak-anak supaya langsung dari awal sampai akhir itu terekam, tidak perlu geser-geser, tidak perlu putar-putar mengambil objek. Cuman kelemahannya memang kalau kita menyimpan menyimpan kamera atau menyimpan HP alat rekam video di belakang kelas, itu jangan terlalu jauh. Suara kita kalau tidak memakai alat lagi, malah memakai alat rekam audio di sini, itu akan kurang terdengar, kurang efektif. Itu jika kita melakukan pengambilan video tanpa bantuan teman, hanya menyimpan kamera di depan sana. Alangkah lebih baiknya, ini opsional saja sebenarnya, teman-teman bisa meminta bantuan teman kita, rekan kita mengambil video. Tentunya harus keliling-keliling, putar-putar bagaimana mengambilan video yang baik. Yang kedua, ini masih tips pengambilan video. Pastikan teman-teman mengambil video untuk HP itu mode landscape.
tidak menggunakan mode portrait. Jadi HP teman-teman atau alat kameranya di dalam mode landscape, bukan berdiri kayak kita membuat video di TikTok atau di medsos lainnya. Itu harus dipastikan teman-teman ya. Terus penampilan kita juga saat diambil video harus rapi, harus sempurna, harus memakai baju formal. Usahakan kalau kira-kira terambil dari kaki kita sampai atas, itu teman-teman silakan memakai sepatu walaupun sehari-harinya di kelas tidak pakai sepatu. Sikap juga diperhatikan, tentu saja jangan buat bapak-bapak maaf, jangan sambil merokok, itu tidak boleh teman-teman ya. Jangan tangan juga jangan dimasukkan ke dalam saku celana, itu kita harus tetap profesional dalam melaksanakan atau dalam waktu itu mengajar dalam pengambilan video. Selanjutnya pastikan ruangan kelas yang kita jadikan tempat kita melakukan praktik pembelajaran itu jangan gelap teman-teman ya. Jangan gelap. Kalau ada kelas yang lebih terang, pindahlah ke kelas itu. Kalau bising ya atasi kebisingan itu bisa dilaksanakan di luar jam pembelajaran, apalagi jika tempatnya itu ada RA, ada SMP, MTS, ada MI, ada MA, segala macam, itu silakan dikondisikan bagaimana supaya tempat kita mengajar, tempat kita praktik pembelajaran tidak bising sehingga mengganggu audio kita. Yang selanjutnya editing video. Ini kita masuk ke editing video. Silakan kalian teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang gratisan, baik itu di handphone memakai Android, banyak ya aplikasi dari KineMaster, InShot atau CapCut, itu bisa kita gunakan. Kalau di laptop kita juga bisa menggunakan CapCut. Terus ada banyaklah, ada Canva untuk versi gratisan. Saya kira untuk edit video yang sepintas saja, yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu banyak fitur yang macam-macam, cukuplah untuk sekedar pembuatan video pembelajaran yang sederhana. Apa kalau sederhana? Tentu saja dari penilaian itu objektif subjektif dosen penilai. Tapi kalau kita mengejar kelulusan, saya kira ala kadarnya video kita ya insya Allah menjadi syarat kelulusan, tidak menjadi penyebab kita tidak lulus. Yang penting kita membuat video pembelajaran, konsepnya jelas, gambarnya jelas, suaranya jelas, penampilan kita juga sudah maksimal, itu saya kira sudah cukup. Tidak terlalu muluk-muluk, audionya tambah musik, silakan, tapi jangan mengganggu, jangan sampai berlebih, atau animasi segala macam itu dikesampingkan saja. Yang penting pembuatan video pembelajaran dari awal sampai akhir bisa dilaksanakan. Untuk durasi silakan sesuaikan dengan peraturan yang LPTK masing-masing berikan. Ada yang 15 sampai 20, ada yang 20 sampai 25, ada yang dengar-dengar kemarin ada yang 45 menit. Silakan itu ikuti, jangan sampai melewati batas yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, semangat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.